Ya, kita masih berdialog pagi ini mengenai lapas sarang narkoba, masih bersama Pak Slamet Pribadi dan Pak Akbar Hadi. Pak Akbar, ini menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Sinaga di segmen awal tadi, bahwa yang jadi masalah itu yang pertama itu memang bukan masalah kesejahteraan yang pertama. Yang disebut pertama sama Pak Sinaga adalah mental. Itu yang menjadi masalah. Saya percaya dari berapa 14.600 petugas lapas ya, ini paling jumlahnya mungkin 1% gitu orang-orang yang melakukan ini. Tapi bagaimana supaya yang 1% ini tidak ada di lapas gitu? Ya, itu kita, gimana caranya? makanya kita di awal tadi kita sampaikan bahwa sebetulnya persoalannya adalah bagaimana petugas kita mendapatkan kegiatan pelatihan, pendidikan. Nah, ini aja mohon maaf ya, ibaratnya 20 tahun, 15 tahun bekerja itu hampir tidak tersentuh dengan kegiatan pendidikan, pelatihan. Harusnya kan dicas, dan itu semua kan butuh anggaran. Nah, kalau bagaimana komitmennya, bagaimana integritasnya, bagaimana dia menghadapi seorang bandar, bagaimana seorang teroris, nah itu kan harus dilatih terus, ditas terus sebagai petugas. Bagaimana? Nah, kalau memang, termasuk juga kesejahteraannya juga harus diperbaiki ya. Saja kalau harapan kita seperti itu. Kalau tapi boleh kan tahu itu petugas bukan, sipir itu gajinya berapaan sih Pak Akbar? Ya kalau misalnya dia baru masuk, itu kan kita dapat tunjangan remunerasi ya. Tunjangan remunerasi itu 1.700.000. 1.700.000. Ya, 700 ditambah gaji pokoknya. Gaji pokoknya sekitar kalau baru itu sekitar 800-an lah. 800-an. Artinya cuma 2,5 juta. Iya, 2,5 juta. Nah, kembali kita sampaikan mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet, kalau memang itu 75% yang memang betul-betul karena selama tahun 2015 itu kalau ini 75% kasus loh Pak. Iya, kasus. Nah itu kemungkinan besar kemungkinan besar 75 kasus. Bukan 75% lapas di Indonesia. Itu, nah itu yang tapi kan kita sudah mendapat jawaban dari Pak Slamet, ternyata yang dimaksud 75% itu adalah kasus ya. Artinya yang kalau selama tahun 2015 saja kalau nggak salah ada 11 kali ya BNN bon narapidana ke Ditjen Pemasyarakatan. Ya, kalau misalnya dikaitkan dengan jumlah penghuni kan ada 60 ribuan yang kasus narkoba. Kalau itu kali 7% rasanya nggak rasional. Tapi kalau penangkapan ya mungkin. Nah, tentu saja juga perlu jadi pemikiran juga modus Pak ya. Jadi biasanya warga binaan itu yang ketangkap itu selalu bilang bahwa dia ini disuruh oleh dari dalam lapas. Nah, selalu ada itu juga antisipasi bagi itu adalah merupakan modus. Nah, oleh karena itu juga kita sebetulnya juga udah lakukan upaya-upaya. Jadi baru tahun 2015 ini alhamdulillah dapat dukungan anggaran, walaupun kemarin sempat di Bintang gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa gitu. Tapi memang dari segi anggaran memang Dirjen Lapas ini memang perlu diperbaiki tentunya ya, harus diperbaiki sejahtera. Itu kita anggarkan ini. Dan harus serius juga itu. Itu harus betul-betul itu ke pemerintah itu ini anggaran harus betul-betul turun untuk memperbaiki kesejahteraan ini. Tapi ini menarik Pak Akbar. Tadi menarik kalau pengendalian, artinya 75%-nya itu sampai ke lapas, artinya kan ada jalur koordinasi. Dan itu saya pernah dengar juga Pak Slamet bahwa kalaupun misalkan napi-napi ini tidak punya handphone sendiri, penyewaan handphone itu terjadi di lapas. Ya, saya pernah dengar ini Pak Benny Mamoto menyampaikan bahwa sekali lagi mohon maaf tidak justifikasi, fakta juga. Jadi 1 menit itu 10 juta. 1 menit 10 juta ini buat bandar narkoba di dalam lapas ya? Iya, kalau itu ada mungkin bandar kecil bagi mau mereka. nelpon keluarganya 1 menit 10 juta. 10 juta? Iya. Dan bahkan itu mungkin juga digunakan untuk koordinasi dengan jaringannya? Bisa juga, kan begini, kejahatan narkotika itu tidak ada yang tanpa jaringan. Pasti ada upline dan downline. Dan keluarganya juga mungkin dipergunakan juga untuk itu? Iya, makanya di dalam undang-undang narkotika itu ada penyitaan aset. Di samping kejahatan narkotika itu sudah betul.
Supaya apa? Tidak digunakan keluarga, tidak digunakan grupnya, tidak digunakan dia kembali kalau sudah alumni lapas. Gimana dengan gaji yang hampir 2,5 juta, bisa dapetin 1 menit 10 juta, gimana orang nggak tergiur mungkin itu kan Pak Akbar ya? Nah itulah makanya kita senantiasa melakukan beberapa terobosan. Tapi itu oknum Mas. Iya, itu oknum lagi. Jadi tahun 2003 kita sebetulnya dengan adanya lapas narkotika yang baru Pak ya, tahun 2003, itu sudah pasang jammer. Oh, oke. Nah, pasang jammer, nah kebetulan mungkin jammernya terlalu kuat sehingga bisa merambat masyarakat sekitar. Itu jadi sekitar, kemudian juga bahkan ke stasiun Jatinegara. Jadi masalah baru itu jadi. Iya, Oke Pak Akbar dan Pak Slamet, ini ada satu penelpon dari Jambi namanya Pak Bahrum. Selamat pagi Pak Bahrum. Selamat pagi. Anda punya tanggapan soal tema kita kali ini Pak Bahrum? Iya. Silakan. Menurut saya gini, lapas narkoba itu jangan digabung sama lapas umum. Iya. Karena lapas narkoba ini kan dia kan ini udah ketagihan. Silakan Pak Bahrum. Ya. Ya, kenapa Pak Bahrum alasannya? Halo, itu aja Pak Bahrum ya? Itu mungkin yang menjadi masalah. Baik. Sebab para narkoba ini kan dia mesti direhab dia, bukan dikurung. Baik. Itu alasan saya, Pak. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau untuk pengguna memang sekarang sudah tidak dipenjara ya Pak Slamet ya? Memang politik hukum undang-undang narkotika begitu, bandar dan kurir dihukum berat. Ya. Pengguna untuk diri sendiri dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu itu direhabilitasi. Dan sebetulnya tapi prakteknya masih ada. Ya. Masih ada. Dan itu yang bikin penuh lapas sebetulnya. Jadi kita kan dari Kemenkumham, Pak Menteri juga senantiasa menggaungkan kepada rekan-rekan penyidik lain. Jadi kalau yang memang betul-betul dia pemakai, ya mohon maaf. Sebetulnya kami kalau udah mau teriak-teriak. Oke, Pak Akbar dan Pak Slamet, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.